Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali untuk materi kita di pengantar ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Baik, karena presensi di My Class sudah bisa aktif ya, berarti hari ini kita tidak melakukan presensi lewat Zoom. Begitu ya? Tadi saudara sudah presensi di My Class? Sudah, Bu. Oke, baik. Berarti sudah mulai bisa presensi ya di sana? Ya, baik. Kalau sudah bisa, kita masuk ke materi kita yang berikutnya. Bismillah, semoga dimudahkan Allah dalam menuntut ilmu pada hari ini dan saudara bisa menerima materi dengan baik ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep ekonomi Islam ya, karena kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana konsep ekonomi sosialis, kapitalis, dan campuran gitu. Tinggal kita akan membahas tentang konsep ekonomi Islam hari ini. Nanti setelah itu baru kita masuk ke praktek ekonomi Islam di Indonesia. Baik, ini slide-nya sudah bisa dilihat semuanya ya. Sudah, Bu. Ya. Oke, hari ini saya yang ceramah, yang menjelaskan, saudara tinggal mencatat, mendengarkan, nanti sesekali ada beberapa pertanyaan dari saya, yang itu mohon responnya. Kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam, ya. Ini pertemuan keempat, ya. Betul ya, pertemuan keempat. Sebentar, saya lihat presensi dulu, kalau tidak salah, pertemuan keempat. Ya, betul. Ya, kita hari ini pertemuan yang keempat. Baik, saudara sekalian semuanya, mudah-mudahan saudara semua sudah pada siap di depan laptopnya atau di depan handphone, tidak disambi pergi-pergi atau tidak disambi aktivitas yang lain ya. Ya, kita membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam setelah kita kemarin mempelajari tentang konsep ekonomi kapitalis dan sosialis. Lalu pertanyaannya, konsep ekonomi Islam seperti apa gitu ya. Nah, ekonomi adalah ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial ya yang mempelajari tentang berbagai perilaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi ya. Keputusan terkait dengan ekonomi. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, karena sumber daya alam kita ini sangat luas, sangat tidak terbatas ya. Sangat terbatas, sementara kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas. Nah, kalau dulu ada istilah Mahatma Gandhi ya, seorang tokoh dari India mengatakan bahwa sumber daya alam ini cukup untuk menghidupi manusia, gitu ya, untuk menghidupi manusia seluruh dunia. Namun karena Maaf, Bu, suaranya nggak kedengeran. lebih dari apa yang dia butuhkan.
Nah, ekonomi, saya belum bicara Islam ya. Ekonomi itulah yang mengatur tentang bagaimana mensinergikan antara keterbatasan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, bagaimana dengan ekonomi Islam? Ya, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bermuara pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu yang kemarin saya sampaikan ya tentang konsep dasar ekonomi Islam, bahwa Islam itu terdiri dari ibadah dan muamalah. Ya, ini nanti akan kita singgung lagi sedikit. Ya, beberapa tokoh ekonomi Islam ya, pakar-pakar ekonomi Islam memberikan apa istilahnya, pengertian tentang konsep ekonomi Islam ya. M. Arkam Khan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki tujuan untuk melakukan kajian terhadap kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan berpartisipasi. Nah, beda dengan Muhammad Abdul Manan. Ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Oke ya. Ini beberapa pernyataan dari pakar ekonomi. Menurut Umar Chapra, bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, ya, dengan mengacu pada nilai-nilai dasar Islam. Dan beberapa pernyataan dari para ekonom-ekonomi Islam ya, bahwa menurut Khursyid Ahmad, suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam. Nah, ini beberapa pakar ekonomi menyampaikan tentang ekonomi Islam. Nah, sekarang saya membuatkan sebuah diagram atau sebuah alur, apa sih perbandingan ya, perbandingan antara ekonomi Islam, sosialis, dan kapitalis. Kemarin saudara sudah membahas tentang kapitalis dan sosialis ya. Ini coba saya memberikan sedikit rangkuman terhadap perbedaan antara sosialis, Islam, dan kapitalis. Kemarin kita udah bahas tentang sosialis dan kapitalis. Secara paradigma, sistem ekonomi sosialis itu berdasarkan Marxis ya, Marxisme. Kemudian kalau Islam itu berdasarkan syariah. Sementara kapitalis adalah ekonomi pasar. Itu ya, silahkan melakukan persaingan pasar terbuka gitu ya, pasar bebas. Siapa yang kuat dia yang menang. Gitu itu di kapitalis. Sementara di sosialis itu bebas. Apa ya istilahnya? Semuanya diatur gitu ya. Kalau yang sosialis semuanya diatur oleh pemerintah. Kemudian basisnya tidak ada pemilikan pribadi untuk sosialisme. Hanya semua dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Sementara dalam ekonomi Islam, manusia itu sebagai muslim ya, Islamic man. Nah, ini apa sih pengertian manusia sebagai muslim? Nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian kalau kapitalisme, manusia itu berdasarkan prinsip ekonomi, ya, dengan memberikan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu sistem kapitalis. Kemudian landasan filosofinya, kalau sosialis itu dialektik, kalau Islam itu khalifah Allah di muka bumi, bahwa manusia itu adalah khalifah Allah gitu. Apa istilahnya ya? Khalifah itu manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah di muka bumi ini gitu. Kemudian kapitalisme itu individualisme berdasarkan laissez-faire ya. Sistemnya individualisme. Siapa yang menang siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang memiliki aset dia yang menguasai terus selamanya ya. Ini kapitalisme. Kemudian dari sisi perbandingan ekonomi apa yang lain tentang kita masuk ke bahwa dalam sisi ruh sosialisme itu basisnya konflik gitu. Islam basisnya adalah kerjasama, sementara kapitalisme adalah persaingan bebas. Kemudian
keterlibatan Tuhan atau keterlibatan Sang Pencipta. Di sisi sosialisme itu tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, di dalam sistem ekonomi. Sementara Islam itu melibatkan Allah itu atau Tuhan itu adalah ada dan mengatur. Ya, yang mengatur segala kehidupan kita itu adalah Allah. Nah, kalau di kapitalis itu Allah itu ada tapi dianggap tidak aktif. Ya, ini dari sisi adanya keberadaan Tuhan. Kemudian hubungan ekonomi, kalau sosialisme itu proletar ya, sementara Islam itu egalitarisme dan kapitalis itu individualisme. Sementara rentang waktu sosialisme hanya bicara dunia beserta kapitalis, sementara Islam itu kita akan bicara dunia dan ukhrawi, dunia dan akhirat. Apakah prinsip perniagaan atau prinsip muamalah yang kita jalankan sudah sesuai dengan aturan Allah, sudah sesuai dengan aturan sunnahnya, dan apakah ini bisa selamat baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, ini dalam sistem ekonomi Islam. Ya, ini saudara harus bisa paham. Nah, sekarang nilai instrumen sistem ekonomi Islam. Ya, nilai instrumennya apa aja nih dalam ekonomi Islam? Sementara kemarin kapitalisme dan sosialisme sudah kalian bahas ya, bahwa kapitalisme itu instrumennya adalah persaingan bebas, free entry and exit, kemudian pasar monopolistik. Tuh ya, ini yang kemarin dibahas sama diskusi kelompok. Kemudian sementara sosialisme itu perencanaan ekonomi secara sentral ya oleh pemerintah. Kemudian pemilikan faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif ya, secara bersamaan. Bagaimana nih instrumen ekonomi dalam Islam? Nah, sistem ekonomi dalam Islam ini terdiri dari dua. Ada filsafat sistem ekonomi, ada nilai-nilai instrumen sistem ekonomi. Nah, nilai dasar sistem ekonomi dalam Islam adalah yang paling mendasari adalah tauhid. Nah, ini tauhid itu artinya apa, Bu? Tauhid artinya keyakinan, ya. Keyakinan bahwa Allah Maha Pencipta dan semua ciptaannya tunduk kepadanya. Manusia adalah ciptaan Allah, khalifah Allah di muka bumi. Gitu. Ya. Dunia dan seluruh alam adalah milik Allah. Manusia memilikinya secara terbatas. Ini pemahaman dalam ekonomi Islam ya, prinsip dasar tauhidnya. Sehingga pengaturan organisasi kepemilikannya meyakini dulu bahwa akan ada hari pertanggungjawaban, yaitu adanya hari kiamat yang untuk mempertanggungjawabkan perilaku ekonomi kita di dunia. Nah, bagaimana ketika aturan yang Allah berikan bahwa ada pembatasan tingkah laku individu? Ya, dalam ekonomi Islam ada pembatasan tingkah laku individu. Kenapa? Karena ini diatur bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya, manusia harus tunduk dan patuh pada aturan yang Allah berikan. Melalui apa? Melalui sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dalam ekonomi Islam, jadi landasannya adalah tauhid. Ya, tauhid itu adalah keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Allah. Bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk tunduk dan patuh kepada aturannya. Jadi dalam kehidupan bermuamalah pun ada aturan dalam Islam. Ya. Terus bagaimana tugas manusia? Tinggal memenuhi aturan itu, tinggal mematuhi aturan itu, mencari tahu ilmunya, mencari tahu larangannya yang kemarin kita bahas ya, bahwa dalam muamalah itu prinsipnya boleh, kecuali yang dilarang. Nah, maka kita yang diwajibkan, yang kita pelajari adalah yang dilarang-larangnya. Larangan-larangan dalam Islam itu apa aja? Gitu. Oke ya, sampai sini saya rasa paham. Lalu kemudian sifat ekonomi Islam bersumber dari Tuhan dan mengikat, ya. Ada bukan karena alasan apologetik, ya, bukan alasan logika atau logika, ya, berdasarkan diskusi atau berdasarkan debat atau berdasarkan conference gitu. Tetapi ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Produksi dan konsumsi dilakukan bukan karena alasan manfaat semata, melainkan karena diizinkan oleh Allah. Nah, jadi memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu, itu bukan karena kebutuhan atau manfaat semata,
tetapi karena Allah mengizinkan atau tidak, Allah ridho atau enggak. Sehingga landasannya atau basisnya adalah tauhid, ibadah, hilafiyah, dan takaful. Ya, ini tauhid. Contoh, yang disebut dengan produksi dan konsumsi dilakukan bukan karena alasan manfaat semata, melainkan karena diizinkan oleh Allah. Contoh ya, kita bicara riba, gitu. Bahwa kemarin sudah saya bahas di materi manajemen keuangan, bahwa riba itu adalah tambahan yang diminta asas terjadinya hutang piutang. Nah, kalau kita mau berapologi bahwa bank konvensional itu nggak riba, Bu, gitu. Dia tidak haram. Kalau mau berapologi ya. Kenapa? Karena dengan dia memberikan pinjaman kepada usaha, misalkan orang pelaku usaha, usaha itu jalan. Nah, usahanya berkembang. Gitu. Itu kalau berbicara masalah apologi. Jadi dia mendahulukan akal, ya, bukan mendahulukan dalil. Tapi sebagai manusia yang beriman, tunduk dan taat pada aturan Allah, ternyata ada larangannya. Larangannya apa? Bahwa ya riba itu dilarang. Riba meminjam uang yang lalu kemudian ada tambahan itu nggak boleh. Gitu. Ya, nah ketika tidak boleh, berarti yang diminta pertanggungjawaban kita adalah ketaatan pada aturan yang Allah berikan. Jadi ketika dibenturkan antara akal dengan dalil, maka yang diutamakan adalah dalil, bukan akal. Gitu. Maksudnya, sehingga oke, kalau begitu berarti minjem uang ada tambahannya itu riba, apapun alasannya. Mau karena pemberdayaan, mau karena pembebasan kemiskinan, mau karena antarodiminkum, suka dengan suka, misalnya gitu. Mau karena rela, iya itu udah kita patuh dan taat bahwa dalam kaidah Islam itu tidak boleh. Oke, kemudian ketika tidak boleh, bagaimana solusinya? Nah, kewajiban kita adalah mempelajari. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Oh, yang dibolehkan adalah jual belinya. Gitu. Boleh jual beli. Yang justru yang diharamkan adalah proses meminjam-minjam uang yang itu ada tambahannya. Kenapa? Karena sistem ekonomi tidak akan berputar. Tuh, ya. Ketika transaksinya perputarannya adalah uang dengan uang, maka roda ekonomi nggak akan berputar. Oke ya, gitu. Di situ letak sistem ekonomi Islamnya. Kemudian nilai dasar sistem ekonomi Islam dari sisi kepemilikan, ya, pemilikan hanya atas manfaat, ya. Kemudian kepemilikan terbatas sepanjang umur, sepanjang usia kita, ya. Sepanjang usia kita wariskan, ya nanti ahli waris kita bisa menjalankan lagi atau bisa meneruskan, oke. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, karena harta itu tidak dibawa mati, ya. Kemudian tidak ada pemilikan individu atas barang umum, ya. Oke. Kemudian dari sisi keseimbangan, ini kesederhanaan, hemat, menjauhi pemborosan. Nah, yang paling prinsip adalah dari sisi keadilan. Berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam, ya. Boleh memiliki aset asal bersyarat. Kemudian harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Alokasi sejumlah hasil kepada yang tak mampu, masuk pasar atau tidak sanggup membeli menurut kekuatan pasar JIS. Nah, ada yang konsep JIS, ya, zakat, infak, dan sedekah. Ini dalam Islam terjadi keseimbangan keadilan, ya, yang tidak mampu maka kita diwajibkan mengeluarkan zakat bagi mereka yang mampu. Gitu. Ada beberapa apa istilahnya ya, diskon ya, boleh saya katakan diskon waktu pahala yang diberikan oleh Allah. Dimana misalkan salah satunya bulan Ramadan gitu. Nah ini diberikan diskon atas pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Diskon itu maksudnya pahala yang besar ya ketika kita mengeluarkan JIS kita pada bulan itu. Dan ada waktu-waktu yang memang waktu-waktu khusus untuk pembayaran zakat. Misalnya zakat fitrah, itu waktunya memang tertentu. Nah, artinya ada keseimbangan keadilan bagi yang mampu membantu yang tidak mampu. Tuh. Ada keseimbangan gitu ya. Kepemilikan juga terbatas hanya pada manfaat yang sifatnya individu.
Kemudian nilai instrumen sistem ekonomi Islam. Ini ada instrumen sistem ekonomi Islam itu ada yang disebut dengan zakat, ya. Karena ini kita tidak menyinggung masalah zakat, nanti zakat di materi mata kuliah yang lain ya. Ada zakat, kemudian dalam Islam juga ada pelarangan riba, goror, maisir, judi, dan sebagainya ya. Ada kerjasama ekonomi, ada jaminan sosial, ada peran pemerintah. Nah, ini di ekonomi Islam diatur juga bagaimana peran pemerintah. Kalau sosialis kan semua dikendalikan oleh pemerintah. Ekonomi Islam juga mengatur hak kepemilikan individu dan hak kepemilikan pemerintah. Baik, ini saya rasa saya lewatin aja ya tentang zakat. Dalam Islam pengaturan zakat diatur. Jadi zakat itu ilmunya sudah pasti. Ya, karena apa? Allah sendiri yang membuat aturan itu. Jadi zakat dan warisan itu ilmunya sudah pasti. Aturannya Allah yang membuat. Kita hanya tunduk dan patuh untuk menjalankan. Zakat fitrah 2,5%. Ya kan? Zakat harta atau zakat mal kalau sudah masuk nisab. Nah, ini semuanya ada aturannya. Sehingga ilmu zakat dan ilmu zakat dan ilmu waris itu sudah pasti. Karena aturannya sudah diatur dalam Islam. Allah sendiri yang mengatur. Kita hanya tinggal tunduk dan patuh menjalankan. Ya. Nah, pandangan dunia Islam terhadap riba. Ini mungkin yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa bunga bank adalah riba. Dan karena itu Allah haramkan, ya. Dan karena itu Allah haramkan riba. Nah, ini udah saya singgung di materi sebelumnya. Kemudian pandangan riba udah kerja. Nah, ini dari sisi kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi ada dengan beberapa akad kerjasama, ada mudharabah, musyarakah, qardul hasan, dan murabahah. Bagaimana Islam mengatur kerjasama antar manusia, kerjasama untuk usaha atau bisnis. Nah, ini ada beberapa akad yang diatur dalam ekonomi Islam. Oke, saya lewatin karena ini nanti akan kita pelajari di bab berikutnya. Terlalu cepat nggak ya saya jelasinnya ya? Kecepatan nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, saudara bisa ngikutin ya. Nanti materinya saya share ke, saya belum bisa nge-share materi ke my class ya. Nggak tahu nih, saya coba-coba nge-share, harusnya sebenarnya saudara sudah bisa mendownload sebelum materi kuliah kita mulai. Ya. Belum ada. Iya, sementara nanti saya upload di grup WA aja ya untuk materinya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ya. Dalam Islam itu juga menjamin ada jaminan sosial ya. Keuntungan dan beban sebanding dengan manfaat, bukan berprinsip kapitalis dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Kemudian dari jaminan sosial ini dalam Islam juga tidak boleh ada eksternalitas negatif ya, atau manfaat dari sumber-sumber ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh makhluk. Ya, manfaat ekonomi tidak hanya terbatas oleh satu atau dua orang atau kelompok tertentu, tetapi dinikmati oleh seluruh makhluk. Oke. Kemudian jaminan sosial berikutnya, pengeluaran sosial dan hak sah dari orang-orang miskin dan malang, ya, yaitu tadi kewajiban mengeluarkan zakat. Harta tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Nah, ini yang disebut dengan sedekah, ya. Bagaimana yamhaqullahu riba wa yurbi sodako. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, Allah memberikan pahala atau janji bagi umatnya yang rajin bersedekah, mendistribusikan kekayaan kepada yang mampu, maka Allah beri balasan dengan disuburkannya rezekinya atau berlipat ganda lagi ke harta kekayaannya. Oke, mengeluarkan tenaga dan modal untuk kebutuhan masyarakat adalah alasan hidup seorang muslim. Baik. Nah, bagaimana peran negara ya? Tadi kan Islam mengatur tentang kepemilikan individu, kemudian
mengatur tentang sosial. Sekarang bagian negara. Pemerintah dapat berfungsi sebagai distributor maupun pemilik manfaat sumber-sumber ekonomi, serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi melalui lembaga Hisbah. Ya, jadi pemerintah sebagai pengawas. Nah, ditunjuklah lembaga yang disebut dengan lembaga Hisbah. Lembaga Hisbah pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai lembaga pengawas pasar yang menjamin tidak ada pelanggaran norma moral di pasar, monopoli, pemerkosaan hak terhadap konsumen, dan sebagainya. Hisbah itu adalah lembaga yang independen. Nah, sekarang saya tanya, di Indonesia kira-kira lembaga pengawas dari pemerintah untuk transaksi ekonomi apa aja? Silahkan, ada yang mau mengomentari. Ada yang paham nggak? Bu, mungkin Ya. OJK itu bisa nggak ya? Gimana? Otoritas Jasa Keuangan itu. Dari sistem, oke, OJK, iya. Dari untuk pengawasan di lembaga keuangan. Lainnya? BPK, BPK, oke. Badan Walaupun Pengawas itu BPK milik pemerintah ya. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan milik pemerintah yang sifatnya independen. Ada lagi? Ada lagi? Badan pengawas dari pemerintah untuk mengatur sistem ekonomi di Indonesia. Oke, kalau enggak ada, salah satunya adalah yang dibentuk oleh pemerintah dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu untuk mengawasi tentang hak-hak konsumen, ya kan? Oke. Kemudian yang berikutnya ada Dewan Syariah Nasional. Ini untuk mengatur kesyariahan, ya, karena kita negara Islam. Apakah produk-produk kesyariahan itu sudah memiliki lisensi syariah? Contoh halal gitu ya, halal food. Halal tourism, halal jasa dan sebagainya ya, kayak lembaga keuangan itu harus sesuai dengan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Lalu kemudian lembaga independen berikutnya BP POM ya, BP POM. Dan banyak ya, baik itu yang sifatnya independen maupun yang sifatnya milik pemerintah. Itu adalah badan pengawas yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian untuk sesuai dengan kaidah kesyariahan maupun kaidah sosial gitu dan norma-norma yang ada di negara kita. Oke. Materi selanjutnya akan masuk tentang makosid syariah yang kemarin sudah saya sampaikan dan saya minta saudara untuk mempelajari terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan makosid syariah. Tadi konsep dasar ekonomi Islam saudara sudah paham bagaimana dalam ekonomi Islam bersumbernya kepada tauhid, ya, keyakinan dan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana beribadah kepada Allah dalam sisi muamalah? Mentaati peraturannya dan menjauhi larangannya. Dengan cara apa? Ayo kita pelajari larangannya kalau dalam bermuamalah. Ketika tidak usah paham itu larangan, maka tugas kita adalah sami'na wa atona, meyakini dan memahami. Kami mengiyakan dan kemudian menjalankan. Tidak berbicara dengan logika, tetapi berbicara dengan dalil. Sehingga ketika bertemu antara logika dengan dalil, maka yang dikalahkan adalah logikanya. Yang diutamakan adalah dalilnya. Yaitu yang tadi saya analogikan. Bisa jadi orang mengatakan riba itu halal, karena dia bermain logika. Berbeda dengan berbicara dalil. Bahwa riba itu memang haram. Mau dia memang ada efek positif membantu misalkan gitu ya, atau kemudian antarodi minkum suka di nanti suka, atau kemudian dia merasa tidak memberatkan, ketika itu memang larangannya haram ya udah ditinggalkan, itu haram gitu. Nah, dalam ekonomi Islam juga mengatur tentang keseimbangan kepemilikan individu dan kepemilikan kelompok.
keseimbangan antara kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi kehidupannya tidak hanya sesatu kali, tidak hanya di dunia saja, tetapi di akhirat. Kita ini memiliki potret, kita ini memiliki database nanti di akhirat ya. Apa yang kita lakukan di dunia tersimpan memorinya, tersimpan database-nya di akhirat nanti. Tinggal kita tinggal pertanggungjawabkannya nanti. Seperti itu. Itu dalam konsep ekonomi Islam. Jadi yang mengatur adalah Allah gitu ya. Sudah ada aturannya, ada Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana perilaku Nabi Muhammad, bagaimana aturan dalam Islamnya. Nah, seperti itu ya untuk konsep ekonomi Islam. Sekarang dalam ekonomi Islam dikenal yang disebut dengan maqasid syariah. Nanti kita akan bahas dikenal juga dengan syariah compliant. Nah, ada istilah dengan maqasid syariah. Ekonomi Islam itu harus memenuhi maqasid syariah. Nah, saya mau bertanya, apa yang disebut dengan maqasid syariah dan apa aja yang termasuk maqasid syariah? Sebentar ya, jangan dijawab dulu. Silahkan saudara berpikir. Saya mau ini dulu sebentar. Ya, baik. Mohon maaf ya, ini suaranya suami saya lagi manasin mobil. Masuk ya ke suara mikrofon saya ya. Enggak, Bu. Ya, mohon dimaafkan sebentar lagi udah mau keluar. Maaf ya, kalau nggak dipanasin nggak baik mobilnya. Ya, sebentar, mohon maaf agak terganggu. Oke, baik kita fokus kembali ke sini. Tadi saya minta saudara memberikan respon apa itu maqasid syariah ya. Silahkan mungkin yang ingin memberikan tanggapan. Ya, saya kosongkan dulu slide-nya. Apa itu maqasid syariah? Silahkan. Saya, Bu. Ya, boleh silahkan. Maqasid syariah itu adalah Ada tujuan yang boleh matiin, Mbak, menggema suaranya. Oh ya, Bu. Maqasid syariah adalah tujuan yang dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud.
Tujuan yang ingin dicapai dalam syariah. Iya. Oke, Mbak siapa tadi yang jawab? Iya, Bu. Lucy, Bu. Lucy. Iya, Mbak Lucy ya. Suaranya nggak muncul. Lucy, ya. Lucy Estiana Bu. ya. Iya, Lucy. Baik. Kata Mbak Lucy, makosid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam, gitu ya. Iya, Atau Bu. dengan kata lain, makosid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai. Oke. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Mbak Titi. Saya, Bu. Oke, setelah Mbak Titi, Mbak Sriki ya. Silakan Mbak Titi. Sebagai dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah yang bertujuannya sama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Makosid syariah adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, gitu ya Mbak Titi ya? Iya, dan merumuskan ekonomi syariah maupun menciptakan produk-produk perbankan dalam keuangan syariah. Oke, ya. Baik, Mbak Titi, terima kasih. Mas Riki, silahkan Mas Riki. Baik, Bu. Makosid syariah gagasan hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini, ya Bu. Ya, sebentar Mas. Sebentar ya, ini nanti diulang Mas Riki, maaf. Mobil mau keluar, suaranya agak berisik. Sebentar ya. Oke Mas, dilanjut Mas Riki, ayo. Baik, Bu. Makosid syariah itu gagasan hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan disyariahkan dari sumber hukum Islam. Oke, diciptakan oleh Allah untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Oke, ada yang lain? Apa itu yang dimaksud dengan makosid syariah? Ada yang lain selain Mas Riki, Mbak Titi, dan Mbak Lucy? Oke. Baik ya, dari 3 yang penjawab tadi, ya saya simpulkan bahwa makosid syariah adalah kesempurnaan dalam bersyariah. Ya, jadi bahasa simpelnya itu, makosid syariah adalah kesempurnaan dalam bersyariah. Oke, ya kemudian, ya atau tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan dalam bersyariah. Tujuan dalam bersyariahnya apa? Menuju kepada kesempurnaan dalam bersyariah. Nah, ada beberapa apa istilahnya prinsip dalam makosid syariah. Ya, prinsip dalam makosid syariah itu ada 5.
prinsip dalam makosid syariah itu ada 5 aspek. Kira-kira apa aja? Ada yang sudah paham? Baik. Prinsip dalam prinsip dalam makosid syariah atau dalam kesempurnaan dalam bersyariah itu ada 5. Yang pertama adalah memelihara agama atau hifz al-din. Ya, hifz al-din, memelihara agama. Kemudian yang kedua, memelihara jiwa atau hak hidup, hifz al-nafs. Ya, yang ketiga, memelihara akal atau hifz al-aql. Keempat, memelihara keturunan atau hifz al-nas. Dan yang kelima adalah memelihara harta atau hifz al-mal. Nah, kesempurnaan dalam bersyariah, apa istilahnya, bagaimana menjaga keseimbangan dalam bersyariah itu terdiri dari 5 ya. 5 prinsip dasar makosid syariah. Keseimbangan atau untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi dalam prinsip, saya ulang ya, dalam prinsip ekonomi Islam ada yang dikenal disebut dengan makosid syariah. Makosid syariah adalah keseimbangan dalam bersyariah. Nah, keseimbangan dalam bersyariah itu ada 5 aspek. 5 aspek dalam makosid syariah. Ada 5 aspek keseimbangan dalam bersyariah, yaitu keseimbangan atau untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan, serta memelihara harta. Nah, 5 aspek inilah yang harus dipenuhi dalam ekonomi Islam. Ya, 5 aspek inilah yang harus dipenuhi dalam ekonomi Islam. Hifz ad-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nas, dan hifz al-mal. Nah, apa-apa aja yang termasuk ke dalam kelima aspek itu? Masing-masing apa aja? Lalu bagaimana aplikasinya? Khususnya bagaimana aplikasi di lembaga keuangan? Karena di tempat saya juga di BMT UMY saya membuat sebuah aplikasi yang itu merujuk kepada prinsip makosid syariah. Aplikasi apa? Aplikasi untuk kehidupan kita dalam bekerja. Apakah kerja kita sudah mewujudkan tentang agama, memelihara agama? Apakah pekerjaan kita sudah memelihara jiwa? Apakah pekerjaan kita sudah memelihara akal dan keturunan serta mal atau harta kita? Nah, ini aplikasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, kita akan kupas satu persatu. Memelihara agama atau hifz al-din, ya. Kemudian apa yang disebut dengan makosid syariah yang pertama, yaitu hifz al-din. Menjaga agama atau memelihara agama dari segi keberadaannya, yaitu menegakkan syiar-syiar keagamaan, sholat, puasa, zakat, melakukan dakwah Islamiyah, berjihad di jalan Allah, dan menjaga agama dari segi ketidakadaannya. Ya, yaitu menjaga dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama dan memberikan sanksi hukum bagi orang yang murtad. Nah, hifz al-din dalam konteks makosid syariah adalah jangan sampai pekerjaan kita atau aktivitas muamalah kita itu melalaikan kita kepada yang namanya beribadah kepada Allah. Ya, itu yang paling utama. Jangan sampai ibadah kita melalaikan kita untuk sholat. Jangan sampai muamalah kita melalaikan kita kepada sholat. Jangan sampai perniagaan kita melalaikan kita kepada puasa, zakat, dan ibadah dan ibadah-ibadah lain yang sifatnya mahdoh, yang sifatnya aturannya sudah ditetapkan oleh Islam, oleh Allah gitu ya. Allah yang mengatur itu, bahwa tugas kita adalah beribadah pada Allah. Jadi ketika Anda bekerja atau saudara bekerja di tempat perusahaan yang tidak mendukung saudara bekerja yang tidak mendukung saudara beribadah atau sholat di awal waktu, itu bagi saya sudah melanggar makosid syariah yang pertama, hifz al-adn. Kenapa? Karena tugas kita adalah ibadah sholat, beribadah kepada Allah. Tuh. Ada yang kalau di kantor saya buat sebuah flyer meme gitu ya, di kantor tuh dibuat dibingkai besar-besar bahwa sesungguhnya hidup kita itu hanya menunggu waktu sholat ke waktu sholat. Pekerjaan itu hanya selingan. Jadi
Saya buat seperti itu supaya apa? Tim kami, SDM kami paham bahwa tugas kita yang utama adalah beribadah kepada Allah. Beribadah yang seperti apa? Yang utama adalah beribadah mahdo. Sholat dulu. Kalau sholat saja kalian abaikan, saya bilang ke tim saya, berarti Allah yang pemilik rezeki itu akan mengabaikan kita. Jadi saya wajibkan seluruh tim di BMT UMY sholat di awal waktu. Begitu azan, letakkan semua pekerjaan kita. Mau sesibuk apapun, mau sepenting apapun, ketika yang pemilik rezeki sudah memanggilnya, maka kita harus mendengarkan itu. Pekerjaan kita itu hanya selingan. Yang utama apa? Beribadah. Gitu ya. Jadi bagi saya, ketika ada instansi atau lembaga atau tempat kalian bekerja nanti mempersulit kalian untuk bekerja, untuk beribadah di awal waktu atau beribadah sholat berjamaah, bagi saya dia sudah melanggar hak kita sebagai keseimbangan dalam maqasid syariah yang pertama, yaitu hifz al-adn. Karena kewajiban kita itu yang utama adalah ibadah. Justru di kami, ketika sholat itu sering masbuk, kita kasih teguran, kita kasih punishment. Kalau yang laki-laki sholatnya kan berjamaah di masjid, lalu ternyata sering sebagai masbuk. Nah, kita tegur, berkali-kali jadi masbuk, kita panggil sama HRD. Sering kita sampaikan kalau sholatnya masbuk, ya nanti masuk surganya juga masbuk gitu. Jadi bagaimana berlomba-lomba untuk kita mengejar ridho Allah dulu. Jadi ibadah mahdoh kita utamakan. Nah, ini untuk menjaga agama dari sisi keberadaan menegakkan syariat Islam, ya. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik dan itu mendukung. Nah, lalu bagaimana aplikasi di pekerjaan? Aplikasi di pekerjaan ya tadi, jangan sampai pekerjaan atau aktivitas muamalah kita mengenyampingkan atau bahkan meniadakan tugas kita sebagai makhluk Allah ya untuk beribadah kepada Allah. Jika itu dilakukan atau jika itu dilanggar, bagi saya itu sudah melanggar kesempurnaan dalam bersyariah yang nomor 1. Gitu, oke ya. Jadi keseimbangan yang pertama adalah bagaimana menjaga agama. Menjaga agama adalah bagaimana kita menjaga untuk bisa beribadah kepada Allah di awal waktu. Di awal waktu, bukan di akhir waktu. Oke, paham ya? Mulai dari pengertian sampai aplikasi ke praktek di pekerjaan. Karena saudara nanti akan menjadi seorang pebisnis rintisan misalkan ya. Kalau saudara sering nonton Korea, pecinta drakor nih, ada yang disebut dengan bisnis-bisnis rintisan ya. Saya nggak tahu judulnya apa itu drakornya. Saya cuma lihat di seliweran di Facebook saya kalau lagi booming beberapa tahun yang lalu ya. Saya lupa judulnya, nggak tahu lah. Pokoknya anak-anak muda sedang menggandrungi film drakor yang itu bagaimana merintis sebuah bisnis. Ya bagus untuk sebagai motivasi kalian untuk bisa menjadi wirausahawan, ya bisa menjadi seorang pengusaha. Tetapi ingat, ketika saudara sudah mendapat ilmu ini, seorang pengusaha yang baik adalah bagaimana bisa menyeimbangkan yang disebut dengan maqasid syariah. Salah satu yang paling utama adalah hifz al-adn. Bagaimana menjaga keseimbangan dalam beragama. Beragama atau beribadah kepada Allah. Itu yang nomor 1. Itu yang nomor 1 ya. Tahapannya jangan dirubah. Ini urutannya sudah ditentukan dalam syariat Islam. Agama dulu gitu. Ya, jangan dirubah, kemudian harta dulu lah. Kalian nanti lebih banyak mencari dunia daripada mengingat akhirat. Gitu. Oke ya. Ini hifz al-adn. Lalu kemudian dalam maqasid yang kedua adalah menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman dan menjaga jiwa dari segi ketidakadaannya atau menjalankan sanksi qiyas dan diat terhadap pidana pembunuhan. Oke, ini menjaga jiwa mungkin lebih kepada diri kita, jiwa kita gitu ya. Juga punya hak terhadap makanan, punya hak terhadap minuman. Jadi ada yang disebut dengan kita dibebaskan makan, bebas minum, atau mungkin menjaga jiwa dalam artian bahwa tubuh kita tuh juga punya hak gitu ya, punya hak untuk makan, punya hak untuk minum, punya hak untuk makan yang baik gitu. Nah,
kita atur. Kalau di kantor saya atur setiap Senin dan Kamis memang itu puasa sunnah. Tetapi bagi karyawan BMT UMY kita diwajibkan, tanda petik ya, diwajibkan dalam artian wajib bagi sektor bagi kelompok tertentu ya. Jadi yang sunnah tidak bisa kemudian dirubah menjadi wajib, tidak boleh dan tidak bisa. Tapi bagi kantor kami ada hadiah atau ada reward bagi karyawan yang rajin puasa sunnah. Nah, di luar puasa sunnah kita makan bersama gitu ya, makan berjamaah, ada yang bawa bekal dari rumah. Karena apa? Memang tubuh kita punya hak untuk diberikan makan yang baik, itu ya, berupa makan dan minum. Lalu kemudian dari sisi lain kita berikan yang disebut dengan tunjangan makan siang. Nah, ini mewujudkan apa? Mewujudkan maqasid syariah dari menjaga jiwa. Ya, bahwa perusahaan memperhatikan bahwa karyawannya juga wajib untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Itu ya. Tuh, oke. Ada loh Bu, tempat bekerja yang itu dia untuk makan siang aja nggak ada waktu. Masya Allah ya. Jadi banyak makan siangnya kemudian seolah diburu-buru waktu, mendapat tempat yang tidak nyaman, kemudian ya dia punya banyak keterbatasan. Nah ini banyak di luaran sana dunia industri, dunia pekerjaan yang tidak menjalankan konsep maqasid syariah dengan baik. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah maaf, belum selesai ya. Udah habis. Hibs. Oke, sorry belum selesai. Udah habis slide-nya. Saya lanjutkan secara manual aja lewat penjelasan. Menjaga jiwa, lalu kemudian memelihara akal atau menjaga akal. Ya, akal atau hibs al-akal. Ya, bagaimana ekonomi Islam ini menjaga akal manusia dengan baik. Ya, akal dalam artian bahwa manusia itu harus juga memiliki pengetahuan, kemudian dibebaskan untuk diwajibkan untuk mencari ilmu. Itu untuk bagaimana akal mereka itu terus berkembang ya, pemahaman mereka terus naik dan berkembang. Oke, hibs al-akal. Lalu yang keempat, memelihara keturunan, hibs anas. Nah, disunahkan bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah. Ya, hibs menjaga keturunan. Bagaimana dia juga punya waktu untuk keluarga, bagaimana mereka diperbolehkan untuk menikah dalam pekerjaan. Nah, di kami hari ini diterima kerja, besok menikah juga boleh gitu ya. Kan ada perusahaan yang tidak boleh menikah dalam masa kontrak 2 tahun gitu. Lah, kalau dia udah punya calon, udah Allah berikan jodohnya, berarti memperlama dosa dong gitu. Ya. Jadi menjaga keturunan di dalam artian diberi kebebasan ketika keluarga karyawan untuk menjalankan sunnah ya, bahwa untuk berkeluarga, mengurus keluarga, lalu kemudian menikah ya, dan bagi yang sudah mampu disupport atau didukung untuk segera menikah. Yang terakhir adalah memelihara harta. Bagaimana Islam mengatur harta-harta yang dimiliki oleh manusia. Ya, memelihara harta dalam artian bahwa Islam mengatur ada yang disebut dengan harta kepemilikan pribadi, harta kepemilikan umum. Nah, menjaga harta itu menjadi kewajiban bagi kita. Ya, karena apa? Karena harta itu bisa untuk melangsungkan kehidupan kita. Ya, dengan harta kita bisa melakukan kehidupan yang baik gitu kan. Kemudian kita bisa bersedekah dan sebagainya. Nah, ini kelima prinsip dalam maqasid syariah. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Ya, contohnya apa dalam konteks pekerjaan untuk memelihara harta? Nah, karyawan mendapatkan tunjangan kesehatan. Itu memelihara jiwa ya, untuk mereka supaya sehat gitu keluarganya. Kemudian karyawan mendapat tunjangan keluarga. Nah, ini memelihara keturunan. Jangan sampai anak keturunannya terbengkalai gitu.
Kemudian dalam memelihara harta, karyawan mendapatkan pensiun misalkan, atau jaminan pesangon. Nah, ini untuk memelihara harta mereka dan itu disavingkan oleh perusahaan. Nah, 5 aspek dalam makosis syariah ini sebaiknya itu ada dalam perusahaan tempat kalian bekerja atau tempat usaha kalian yang akan kalian rintis. Tuh. Ya, jangan sampai melanggar makosis syariah, baik itu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Salah satu terlanggar atau salah satu tidak terpenuhi, maka berarti kesempurnaan dalam bersyariah tidak bisa diwujudkan. Ya, demikian untuk makosid syariah. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Silakan, saya buka ruang diskusi. Bu, saya mau Ya. tanya sedikit mengenai poin kedua itu kan hak untuk hidup kan, Bu. Jadi kalau dalam perspektif Islam itu mengenai hukuman mati itu bagaimana ya, Bu? Mas Alwan diulang, kurang Oh ya, jelas. jadi dalam perspektif Islam itu mengenai hukuman mati itu bagaimana ya, Bu? Oh, hukuman mati. Ya, karena tadi ada kisah Ya. hukum kisos Ya, itu loh, kisos, yang ya. dimana hukum dibalas timpal. Jadi misalnya mata dibalas dengan mata, hati dibalas dengan hati, itu bagaimana? Misalnya membunuh dibalas dengan membunuh. Iya. Tapi kalau dari segi hak asasi manusia itu kan itu melanggar hak kan, Bu, hak untuk Betul. hidup. Betul. Padahal selama ini kan kita tahu bahwa hak untuk hidup itu ada di tangan Tuhan Allah. Nah, ketika melakukan, saya berpikir seperti ini, Bu. Ketika suatu negara melakukan hukuman mati, itu kan seolah-olah bukan lagi ada di tangan Tuhan gitu loh, Bu. Karena dilakukan eksekutor gitu misalnya. Ya, baik. Udah itu aja Mas Alwan. Cukup. Baik, terima kasih. Tentang kisos ya atau hukuman mati. Nah, memang saya ingin mengatakan ini pemahaman saya ya, pemahaman saya dari ilmu yang saya terima, ilmu yang saya dapat bahwa dalam hukum Islam itu dikenal dengan yang namanya hukum kisos gitu ya. Siapa yang mengambil jiwa seseorang maka balasannya ya jiwa lagi gitu. Yang mencuri ya hukumannya potong tangan dan sebagainya. Ada hukum kisos. Nah, itu aturan dalam Islamnya. Namun kemudian muncullah norma-norma ya, muncul norma-norma atau kemudian ada yang disebut dengan undang-undang. Ya, ada undang-undang di mana itu melanggar norma-norma kemanusiaan. Nah, kemudian pertanyaan Mas Awan, bagaimana penegakan hukum Islam dengan norma-norma yang ada gitu. Nah, ada yang ya saya paham. Itu berarti melanggar hak asasi manusia gitu. Sekarang di Indonesia dan di negara-negara yang berlandaskan demokrasi dan hukum, maka dia menegakkan yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia gitu ya. Jika dibenturkan dengan itu bagaimana gitu. Ya, di banyak negara masih di banyak negara kan itu masih menimbulkan pro dan kontra mengenai pelaksanaan hukuman mati. Iya, betul. Itu masih sangat pro dan kontra antar negara tentang pelaksanaan hukuman mati ya. Kalau saya secara pribadi, ketika hukum Islam yang kita patuhi dan jalankan, saya memahami bahwa aturan Islam itu memberikan rahmatan lil alamin ya. Aturan Islam itu memberikan kesejahteraan untuk umatnya. Artinya, kenapa Allah menurunkan hukum seperti itu? Berarti itu baik untuk manusia. Itu dulu kalau menurut saya. Artinya beberapa negara Islam yang masih menggunakan hukum seperti kisos, dia menjalankannya gitu ya, melakukan itu. Sementara negara-negara yang sudah menggunakan hukum positif gitu ya, hukum yang ditegakkan melalui dunia, yaitu karena ada hak asasi manusia, ada etika, ada moral, itu kemudian melakukan
apa istilahnya, ijma dan qiyas mungkin ya bahasanya ya, melakukan penyesuaian terhadap aturan Islam, di mana hukumnya ya pakai hukum positif, bukan hukum Islam. Seperti di Indonesia, mungkin sebagai contoh kecil ya, Indonesia ini dari sistem ekonomi dia menggunakan sistem ekonomi Islam, tapi dari sistem hukum dia menggunakan hukum positif, gitu. Nah, kenapa dari sisi hukum menggunakan hukum positif? Karena mungkin dipandang bahwa hukum Islam melanggar norma-norma dan melanggar hak asasi manusia. Mungkin ya secara logika manusianya. Karena akhirnya negara Indonesia karena negaranya dari sisi hukum positif. Nah, terus bagaimana penegakan Islamnya di negara kita gitu? Nah, karena negara kita tidak menganut sistem Islam keseluruhan, akhirnya menjadi ada beberapa bagian yang diterapkan, ada beberapa bagian yang tidak diterapkan. Gitu. Tadi yang saya contohkan. Jadi secara ekonomi, secara pengaturan ekonomi, negara Indonesia menggunakan ekonomi Islam, pengaturan Islam. Tapi menurut aturan hukum, Indonesia menggunakan hukum positif. Tuh. Karena penganutnya adalah menganut undang-undang. Nah, terus gimana Bu? Kalau ada yang mau menjalankan, ya kan ada juga yang menjalankan hukum ekonomi Islam secara keseluruhan, baik itu hukum ekonomi maupun aturan hukum maupun aturan ekonomi dan politik ya, seperti di Arab Saudi, di Madinah, itu dia menggunakan murni semuanya hukum Islam. Kalau di Indonesia yang dianut hanya ekonominya saja, pengaturan ekonomi. Pengaturan hukumnya dia menggunakan hukum positif. Jadi hukuman-hukuman yang diberikan berdasarkan hukum positif, berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang undang-undang yang dibuat oleh manusia jadinya. Seperti itu. Ya, karena jadi pro dan kontra tadi. Negara yang berasaskan hak asasi manusia, berasaskan kebebasan atau kemerdekaan individu, akhirnya menganggap bahwa hukum Islam itu melanggar norma-norma yang ada. Gitu. Nah, seperti itu Mas kalau jawaban saya. Jadi di Indonesia itu dari sisi hukumnya dia menggunakan hukum positif. Dari sisi ekonominya dia menggunakan ekonomi Islam. Contoh ya, contoh. Kira-kira saudara bisa ngeklik nggak nih kalau masuk ke aplikasi di lapangan. Contoh, di BMTUM ya, di tempat kami, di kantor, kami menggunakan kaidah hukum ekonomi. Kaidah hukum ekonomi Islam, ya, di mana menghindari riba, transaksinya tidak menjalankan riba, dan sebagainya. Artinya, kami berusaha untuk tunduk dan patuh pada aturan Islam. Nah, tapi dilihat dari sisi hukum positifnya, kami juga tunduk dan patuh pada aturan hukum positif yang di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya orang yang melakukan pembiayaan, gitu ya. Orang yang melakukan pembiayaan dengan jaminannya tanah atau jaminannya kendaraan bermotor, maka itu kami lakukan pengikatan tanda petik ya. Saya tanda petik, saya beri tanda ini ya. Pengikatan tuh dalam hukum positifnya apa ya? Pengikatannya apa sih istilahnya, diikat di hukum positifnya itu melalui akad-akad positif. Akad-akad positifnya apa Bu? Mulai namanya APHT, Akta Pengalihan Hak Tanggungan. Jadi bahwa objek tanah yang dijaminkan di kami itu diikat di hukum positif. Kemudian fidusia, ya fidusia untuk kendaraan bergerak, mobil, motor, jadi jaminan yang sifatnya bergerak. Nah, itu kaidah yang kami gunakan, kaidah hukum positif, karena dalam Islam nggak mengatur itu. Gitu. Kenapa? Karena hukum yang berlaku di Indonesia itu bukan hukum Islam. Hukumnya adalah hukum positif, hukum undang-undang. Maka kami mengikuti aturan undang-undang. Nah, saya melihat beberapa negara menggunakan itu sepertinya, Mas. Jadi, ekonomi Islam dia di negara mayoritas muslim dia menggunakan hukum Islam itu untuk di ekonominya, di bidang ekonomi. Tapi di bidang hukum mereka masih menggunakan hukum positif. Seperti itu Mas Alwan. Mungkin jawaban saya seperti itu.
Ya Bu, terima kasih. Ada yang lain lagi mau mendiskusikan? Ada yang lainnya? Saya Bu, Baik, silakan. saya mau bertanyakan sistem ekonomi Islam itu kan kebutuhannya beda ya Bu sama sistem ekonomi yang biasa. Kan kita ada kebutuhan juga untuk beribadah. Nah itu tuh berarti walaupun seperti itu, sistem ekonomi Islam itu tetap bisa diterapkan secara universal ya Bu? Oke, Mbak Febri ya? Iya Bu. Iya, baik Mbak Febri. Apakah ekonomi Islam bisa diterapkan secara universal? Dalam sistem ekonomi, ya ekonomi tadi ya, kalau Mas Alwan tadi kan dalam sistem hukum ya, dari sisi hukum. Nah, dalam sisi ekonomi, jawaban saya bisa diterapkan secara universal. Karena apa? Karena undang-undang di Indonesia kita dibebaskan untuk melakukan ibadah. Gitu. Kita dibebaskan untuk melakukan ibadah. Contoh misalkan, selain dibebaskan, kemudian diberikan toleransi ya. Bagi ada yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Ada juga Indonesia memberikan kebebasan untuk libur Hari Raya Natal. Tuh. Jawaban saya, ketika ditanya apakah ekonomi Islam bisa dijalankan secara universal di Indonesia, baik universal maupun apa istilahnya ya, mikro maupun makro itu bisa dijalankan. Karena apa? Karena negara sudah mengatur kebebasan individunya dalam menjalankan syariat agamanya masing-masing. Nah, karena negara kita negara Muslim, maka aturan keislaman ini yang kemudian ditegakkan lebih utama. Contoh kemarin ada rumor tentang dibebaskannya aturan miras gitu ya. Ini kan banyak bergejolak tuh dari orang Muslim. Ya walaupun itu Allah alam ya pencitraannya Pak Presiden atau gimana lah, saya udah nggak terlalu respect terhadap beliau gitu. Tetapi kan kemudian ketika Islam mengatur bahwa miras itu haram, ya diatur oleh negara bahwa tidak dihalalkan miras beredar di Indonesia. Gitu. Ya, haram bagi pemakainya. Lah, Bu, bagaimana bagi produsennya gitu? Ya, dia haram dari sisi ya haram gitu ya. Ya kita nggak boleh bekerja atau memproduksi miras. Jadi gini intinya, saya ingin mengantarkan kepada saudara bahwa kesadaran dalam beragama, kesadaran dalam berislam itu harapannya tumbuh dalam diri individu kita masing-masing. Ya, kesadaran terhadap itu. Kenapa? Karena untuk pada konteks global, pada konteks yang makro, kita nanti akan sangat bersinggungan dengan kebijakan, kita akan sangat bersinggungan dengan kepentingan politik, kepentingan agama lain gitu. Nah, saya sering sekali bertemu dengan calon-calon karyawan yang ingin pindah ke tempat kami itu dengan alasan di tempat lama saya tidak punya kebebasan dalam beribadah. Saya tanya kebebasan bagaimana? Kebebasan misalkan waktu sholat, saya masih harus bekerja. Tuh. Atau dia tidak punya tempat yang layak untuk tempat beribadah. Gitu. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang tidak menyediakan tempat sholat. Atau sekalinya ada, itu di gudang. Atau sekalinya ada, itu mungkin di lantai dasar yang kumuh, kotor, dan sebagainya. Itu kan membuat kita tidak nyaman ya dalam beribadah. Mungkin saudara saat ini belum merasakan. Karena saudara kuliah di Universitas Muslim, itu yang saya rasakan dulu. Mulai dari di asrama, kemudian di perguruan tinggi, saya mengalami bahwa sangat bebas kita beribadah. Tempat layak, kemudian waktu yang sangat memadai. Hanya bagaimana kecintaan kita ini kepada Islam yang kita tumbuhkan. Oh iya, bahwa apa istilahnya, beribadah mahdo itu utama bagi kita. Nah,
tersentak ketika saya bertemu dengan orang yang berada di lingkungan yang berbeda gitu. Lingkungan yang berbeda, kebebasan untuk beribadah dibatasi, tempat beribadah juga tidak ada gitu. Dulu zaman saya kuliah, saya membuat tulisan dan itu masuk ke koran ya, ke KR kalau nggak salah atau Berna saya lupa. Zaman saya kuliah tahun 96 di Jogja, itu mall-mall itu kan hanya kecil ya, dan mallnya palingan cuma Malioboro Mall dan Galeria. Apa sih namanya ya, Galeria ya, ya. Paling cuma 2 itu. Lalu tulisan saya tuh apa? Ketika saya ingin sholat, ketika saya main ke mall gitu, saya ingin sholat, itu mallnya itu di basement, kotor gitu kan, dan tempatnya sangat tidak layak. Udah mukenanya letak-letak, bau, tempatnya juga panas gitu. Sampai saya membuat tulisan, dicari tempat sholat yang layak di mall. Nah, alhamdulillah tulisan saya itu muat. Wah, waktu itu Masya Allah ya, menulis yang kemudian bisa dimuat di media sosial, di media massa, itu sebuah prestasi yang luar biasa bagi kami saat itu. Nah, karena apa? Saya berawal dari keprihatinan saya ketika datang ke fasilitas umum, ke tempat-tempat umum, itu tempat sholat, tempat beribadah sangat diminimalkan. Ya saya memahami, maaf ya, mungkin bisa jadi itu buatan orang non-muslim gitu, karena dia menganggap bahwa ya itu kan tempat ibadahnya orang Islam. Gitu. Nah artinya kebebasan kita di situ tuh nggak ada gitu. Ya, tapi sekarang alhamdulillah banyak mall-mall yang dimiliki oleh orang Islam, ya orang Muslim, di mana tempatnya juga layak, manusia memadai, kemudian luas gitu ya. Kayak maaf boleh saya sebutkan di JCM, saya suka kalau main ke JCM itu karena tempat sholatnya layak ya, memadai dan bersih gitu, tidak bercampur najis lah. Kita kan sholat wajib bersih dari najis. Gitu. Nah, kembali ke tadi persoalan bagaimana itu bisa dilakukan secara universal? Bisa dilakukan secara universal dan bahkan siapa yang harus melakukan secara universal? Saudara-saudara ini loh selaku generasi penerus. Gitu. Jadi kita ini saya ya mungkin saya udah generasi yang berbeda. Saudara inilah generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan perjuangan keislaman yang akan saudara gelorakan nanti di dunia pekerjaan. Gitu. Saya ingin menanamkan kepada saudara bahwa tauhid saudara, kecintaan saudara terhadap Islam itu harus ditumbuhkan dari sekarang. Dan kecintaan yang sangat luar biasa, melebihi dari cinta dunia dan cinta kepada lawan jenis. Sehingga itu harus kita perjuangkan. Ketika pekerjaan kita tidak sesuai dengan kaidah Islam, ya tinggalkan. Gitu. Ketika kemudian kita tidak mendapat tempat yang nyaman dalam beribadah, ya silahkan Anda perjuangkan. Kalau memang bisa, kalau tidak bisa, menjadi ladang jihad itu yang paling penting. Nah, artinya jiwa ini loh, hati ini, pemikiran kita ini, saya ingin mengajak kepada saudara semua sebagai nanti akan menjadi pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha sukses. Cintailah Islam dalam keadaan apapun. Tunjukkanlah sebagai seorang Muslim yang sejati ya, Muslim yang ya bangga terhadap atribut keislaman dari diri kita. Karena nanti ketika sudah keluar dari dunia pendidikan, saudara akan bercampur dengan orang segala macam jenis pemikiran, dari yang sosialis, komunis, liberal, dan sebagainya. Mungkin itu ya diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan minggu depan dan untuk materi tentang produk-produk di lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Ya, kita akan mengenal lembaga-lembaga bank dan non-bank di Indonesia. Baik ya, mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan forum kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Oke, iya, saya keluar ya, izin keluar ya. Iya Bu.